Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel Keluarga Cemara. Hari ini Mama Cemara lagi sibuk guys, jadi aku lagi mempersiapkan makan malam untuk teman-teman aku. Jadi ini sebenarnya ibu-ibu di sekolah yang anaknya tuh teman sekolahnya Sarah Rosa. Mereka waktu aku lagi treatment radioaktif, mereka bantuin karena kan anak-anak sekolah kan, sedangkan Frank harus kerja. Jadi mereka bantuin, dan opa oma tuh sebenarnya mau bantuin, cuma mereka tuh tinggal lumayan agak jauh dari rumah kan, setengah jam lah kira-kira. Sebentar. Nah terus karena itu aku mau berterima kasih lah sama mereka, cuma aku nggak tahu cara terima kasihnya gimana gitu, karena kan mereka harus bawa anak-anak, jadi mereka tuh biasanya jemput dari sekolah, terus mereka anterin juga ke hoki atau ke balet atau ke les bacanya Rosa gitu. Jadi aku pikir ya udah deh aku kasih ucapan terima kasihnya makan malam aja di rumah, karena kalau biasanya di Belanda tuh ucapan terima kasih biasanya tuh coklat atau karangan bunga gitu. Terus aku pengen yang kayaknya agak lain, kayaknya seru deh gitu. Nah ini jadi aku lagi persiapan untuk nata meja untuk makan malam nanti. Aku kasih lihat, jadi aku tuh hari ini mau buat jadi table set gitu, terus yang datang dapat ini apa sih namanya, teh, terus mau aku hias sama kasih ucapan terima kasih udah bantuin gitu deh teman-teman. Oke, kebetulan juga ini tuh banyak banget pertanyaan tentang kok Mama Cemara gendutan kayaknya hamil ya gitu. Enggak, Mama Cemara udah cukup, anaknya 3 aja tuh udah lumayan sulit ya teman-teman. Maksudnya kan kita ngurus semua juga hampir semuanya sendiri, jadi aku mikirnya udah 3 cukup, alhamdulillah sehat semua gitu. Terus udah cewek cowok, jadi udah disyukurin aja. Terus jadi nggak ada rencana buat nambah karena kan ngulang lagi ya fasenya ya kalau nambah anak ya teman-teman. Bukan sih nolak rezeki atau gimana, tapi kita udah bersyukur banget nih anak 3 gitu. Jadi kayaknya nggak nambah dulu. Jadi aku nggak hamil teman-teman, ini cuma perubahan hormon aja. Jadi karena hormon aku di dalam tubuh aku tuh berubah, jadi badan aku tuh nyimpen banyak kandungan air di dalam tubuh gitu. Karena itu makanya aku jadi kelihatan kayak ibu hamil. Nah tapi kalau kalian lihat di video ini udah mulai susut nih teman-teman, tuh udah mulai kelihatan dagunya karena udah di treatment. Jadi aku kemarin itu tiroidnya terlalu cepet. Karena tiroidnya terlalu cepat, jadi ngebakar energinya banyak ya di dalam tubuh, dan hormon yang diproduksi sama tiroid itu kan kurang bagus buat tubuh kita, jadi itu tuh harus di cut off. Jadi yang toksik dibuang aja guys. Jadi karena itu tuh jadinya nggak bagus. Kalau segala sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus ya. Nah di dalam tubuh kita pun begitu, jadi aku harus di treatment biar tiroid aku tuh di level yang normal. Nah tapi waktu treatment pertama ternyata nggak nge-reach level normal, jadi masih terlalu tinggi. Nah akhirnya dokter nyaranin untuk ngelakuin treatment radioaktif 1 kali lagi, dan itu maksimumnya, nggak boleh 3 kali, jadi cuma 2 kali. Kalau itu nggak berhasil, aku harus operasi, kata dokternya gitu. Nah, alhamdulillah itu berhasil. Jadi ini tiroidnya udah normal. Tapi yang jadi masalah tiba-tiba aku tuh dalam waktu 2-3 mingguan gitu ya, aku tuh 7 kilo naiknya. Wah, aku bilang nih nggak oke nih. Terus aku ngerasa kayak muka aku tuh bengkak banget, kayak ketiup balon gitu. Terus tangan bengkak, jari-jari bengkak. Aku bilang sama Frank, aduh ini nggak oke nih, aku nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya kita kontak dokter internis, jadi dokter penyakit dalam itu, dokter aku ya, maksudnya langganan aku yang udah ngurusin aku selama 10 tahun. Terus dia bilang
ya udah, kita cek aja darahnya. Pas dicek ternyata levelnya cuma 2,3 TS-nya ya. Terus langsung dokternya bilang kamu harus minum obat langsung hari ini, jadi nggak boleh nunggu lama, karena kalau nunggu lama nggak ditreat akunya jadi jadi nggak bagus gitu, nggak sehat. Nah akhirnya udah langsung dikirim obat ke apotik langganan aku. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, terus udah aku dikasih obat sama dokter. Setelah dikasih aku hubungin apotek aku, apotekernya bilang obatnya nggak ada. Terus akhirnya aku bilang ya udah deh, aku kontak internis aku dulu. Akhirnya dia usahain, enggak ini ada kok di kita. Jadi kalau di Belanda itu kadang-kadang apoteker tuh suka bilang nggak ada padahal obatnya ada guys. Terus udah ya akhirnya udah ditolongin. Terus aku mulai minum. Waktu aku ketemu Lita itu kayaknya sekitar 2 minggu setengah, kayak 2 minggu. Tapi dosis yang aku dapat dari dokternya itu nggak tepat, jadinya nggak nolong. Nah akhirnya aku masih agak bengkak. Tapi sekarang nih dosisnya dinaikin sama dokternya, alhamdulillah kayaknya agak membaik. Jadi doain ya teman-teman, aku masih pemulihan, semoga cepat sembuh. Udah doanya gitu aja. Sebenarnya tiroid itu kalau di treatment dengan baik dan benar sih sebenarnya fine-fine aja. Cuma kalau nggak di-treat dengan baik dan benar itu bisa menyebabkan obesitas, depresi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian punya penyakit tiroid harus di-treatment ya teman-teman. Aku nggak tahu sih masuk BPJS atau enggak sih kalau di Indonesia tuh. Jadi gitu teman-teman. Oke, aku hari ini datang teman aku tuh berapa ya? Kayaknya 10 orang deh, kayaknya sekitar 10 orang. Aku masih ngerjain masakan teman-teman di situ tuh. Jadi ini aku masih harus bungkusin teh. Terus aku masih harus bikin lumpia sama sate. Nah ini di sini lagi ngerendam tomat sama cabe. Ini aku mau buat lumpia sama sate. Jadi ini aku pakai yang vegan food karena salah satu teman aku itu veganistis gitu kalau nggak salah ya. Jadi dia sama sekali nggak makan produk hewani, butter dan lain sebagainya juga enggak. Nah ini jagung yang udah direbus nanti buat isian lumpianya buat si temen aku yang nggak makan vegetarian, nggak makan ayam ini. Kemarin aku dapat kiriman bunga tuh dari kantornya Papa Frank, karena aku kemarin dadak aku harus dibawa ke emergency, harus pakai ambulans. Terus kenapa? Karena dalam tubuh aku tuh cairannya tuh banyak banget, jadi aku harus dicek. Pas aku ke dokter pribadi aku, jadi ke dokter di sini sebutnya house art. Tiba-tiba dokter aku nih ngeliat bahwa ada kelainan di jantung aku, katanya gitu. Terus akhirnya udah dicek, tapi alhamdulillah ternyata alhamdulillah nggak ada yang akut. Jadi masih alhamdulillah sehat. Cuma kemarin agak deg-degan aja ya, karena kan mikirin anak-anak. Aduh, anak-anak kecil. Aku tahu nggak sih pas dibilang sama dokternya, wah ini ada ada kelainan di jantung. Lemes guys. Terus udah gitu nggak cuma lemes, langsung demam. Aku tuh terus aku bilang, kok ini aku tiba-tiba demam ya dok? Iya kayaknya kamu ini deg-degan deh, nervous. Oh iya bisa jadi sih. Terus ya udah, tapi untuk alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi tuh di tempat
aduh, aku tuh ada aja guys, ada aja, entah ya akunya, entah si Papa Frank, entah si anak 3 ini. Jadi selalu ada cerita di rumah. Kok ini susah ya masalahnya. Terus by the way, jadi buat teman-teman yang punya tiroid kayaknya harus di treatment deh, kalau enggak nanti kalian bermasalah gitu. Lepasin dulu, bisa nggak ya ini masuk sini. Dan aku tuh kemarin waktu pemulihan itu ya, kayak blank gitu guys. Oke, ini udah jadi. Ini kayak gini. Lucu lah ya. Jadi ini lihat teman-teman, aku pasang label ini lucu ya, gambar rumah-rumah ginger bread gitu. Aku suka banget emang sama ginger bread house ini, stylenya lucu. Nah jadi malam ini teman-teman aku yang datang tuh, jadi ada satu yang gluten free, jadi alergi gluten, yang satu lagi veganistis kalau nggak salah. Sebentar deh, veganistis. Jadi kan ada vegetarian. Jadi kalau vegetarian dia masih makan produk telur dan keju gitu. Kalau ini enggak, jadi ini cuma sayur-sayuran aja. Jadi veganistis namanya. Jadi bener-bener 100% sayuran doang. Jadi aku harus hati-hati banget. Makanya aku harus buat menu yang lain buat dia. Jadi aku hari ini nggak masak sih, cuma bikin snack aja sama dessert paling. Aku mau bikin es krim kelapa. Nanti lihat ya berhasil atau enggak ya. Oh iya, aku harus bikin bolu ketan hitam juga. Masih banyak kerjaan nih teman-teman. Oke, kalau gitu ini udah jadi 2. Lihat dong, lucu kan? Tinggal aku tulisin thank you-nya aja nanti. Aku kayaknya mau udahin vlog ini. Ini sebenarnya vlog klarifikasi aja sih ya, biar kalian tahu kenapa aku tiba-tiba gemuk banget gitu. Jadi sebenarnya karena tiroidnya bermasalah. Jadi buat teman-teman jangan salah paham ya, Mama Cemara nggak hamil. Gitu. Oke. Nah terima kasih udah ngikutin aku hari ini, udah nonton vlog Mama Cemara, terus udah nungguin nih, udah hampir setahun ya aku nggak ngevlog ya, karena beneran teman-teman aku tuh sibuk banget. Dari pindahan, terus bangun rumah ini juga lumayan makan energi dan waktu gitu. Terus waktu itu tahun lalu tuh aku sibuk juga karena kalau nggak salah, oh ya mamaku datang juga, jadi lebih fokus ke Omanin. Jadi ya udahlah, karena itu aku stop dulu. Nah sekarang aku udah mau mulai lagi. Jadi see you next time, see you di vlog berikutnya ya.